Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brenda Jarafa dari Angkatan 2022. Pada saat ini saya akan menjelaskan tegangan dalam balok yang ada dalam materi mekanika bahan. Tegangan dalam balok terdiri atas tegangan lentur. Tegangan lentur adalah tegangan yang terjadi di dalam suatu benda atau struktur seperti balok akibat dari gaya lentur atau lentur yang bekerja padanya. Tegangan ini terjadi ketika suatu benda mengalami tegangan normal, tekanan atau tarikan sepanjang suhu panjangnya karena adanya gaya yang berusaha membengkokkan atau memutar benda tersebut. Dalam konteks balok, tegangan lentur dapat dihitung menggunakan rumus dasar, yaitu M kali C per I, di mana M adalah momen lentur yang bekerja pada balok, C adalah jarak dari pusat massa balok ke titik di mana tegangan dihitung. Biasanya jarak ini dari pusat balok ke bagian luar. I adalah momen inersia dari penampang lintang balok. Dalam momen lentur terdiri atas dua, yaitu lenturan murni atau pure bending, yaitu hanya tegangan normal saja. Tegangan lenturan murni mengacu pada tegangan yang terjadi di dalam suatu benda akibat momen lentur tanpa adanya gaya aksial, yaitu tekanan atau tarikan yang bekerja pada benda tersebut. Ini berarti tegangan lentur murni muncul karena momen lentur yang berusaha membengkokkan benda tanpa ada gaya yang menarik atau mendorongnya sepanjang sumbu panjangnya. Contoh dari lenturan murni ini adalah kapel. Dalam kondisi tegangan lenturan murni, tegangan yang terjadi pada suatu bagian dari benda bergantung pada momen lentur yang bekerja pada bagian tersebut dan momen inersia dari penampang lintang benda. Tegangan lenturan murni seringkali menjadi fokus dalam analisis kekuatan struktural ketika momen lentur menjadi faktor dominan yang mempengaruhi performa benda atau struktur tertentu, seperti pada balok atau struktur yang dipengaruhi oleh gaya lentur tanpa adanya gaya aksial. Kedua, ada lenturan biasa atau seragam, atau ordinary bending, yang mana ini terdiri atas tegangan normal dan tegangan geser. Tegangan normal terjadi tegak lurus dengan bidang yang terkena gaya, sementara tegangan geser terjadi sejajar dengan bidang yang terkena gaya. Tegangan normal pada balok adalah gaya internal yang terjadi sejajar dengan sumbu panjang balok. Ini terjadi ketika balok mengalami gaya eksternal seperti beban yang diterapkan secara vertikal atau horizontal. Tegangan normal pada balok dapat dihitung dengan menggunakan rumus dasar yang sudah saya jelaskan di awal tadi, dan tegangan maksimumnya adalah M per I kali C, yang mana I kali C adalah modulus penampang. Tegangan normal terjadi karena gaya yang bekerja pada balok dapat menyebabkan perpanjangan atau pemendekan dalam material. Jika tegangan normal melebihi batas elastisitas material, balok bisa mengalami deformasi permanen atau bahkan patah. Dalam kondisi tekanan atau tarikan, tegangan normal pada balok diperhitungkan dengan memperhatikan buas penampang balok yang terkena gaya. Jika balok menerima beban terdistribusi, integral dapat digunakan untuk menghitung tegangan normal di setiap titik pada balok. Selanjutnya, tegangan geser pada balok. Gaya internal yang terjadi sejajar dengan bidang penampang balok. Tegangan ini muncul ketika dua bagian dari balok bergerak terhadap satu sama lain secara sejajar seperti gaya geser yang bekerja pada balok. Untuk menghitung tegangan geser pada balok, rumus yang digunakan adalah V per I kali B, yang mana V adalah gaya geser, dan I kali B adalah momen inersia kali lebar penampang balok. Di sini, buas penampang geser adalah area dari bagian balok yang terkena gaya geser. Tegangan geser pada balok seringkali muncul pada permukaan yang sejajar, dengan gaya geser dan nilai maksimumnya terjadi pada bagian tengah penampang balok jika balok tersebut terkena gaya geser rata. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.